Bismillahirrahmanirrahim. Urusan Masail, Fasul Masail Senin 17 Rabiul Tsani 1443 Hijriah 22 November 2021 Masehi. Masalah membaca taradhi untuk selain sahabat, membaca radhiyallahu ta'ala anhu untuk selain para sahabat. Pertanyaan, bagaimana hukum membaca radhiyallahu ta'ala anhu untuk selain para sahabat? Pada dasarnya mengucapkan taradhi atau radhiyallahu ta'ala anhu dan tarahum atau rahimahullah kepada para nabi atau para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama dan orang-orang yang ahli ibadah adalah sunnah. Karena hal tersebut adalah doa. Karena itu doakan ya sunnah aja. Seperti ya salam itu kan sunnah. Hanya saja para ulama kebanyakan menggunakan taradhi itu untuk para sahabat supaya membedakan dengan yang lain, dan untuk para imam mazhab seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, seperti Imam Malik, Imam Ahmad radhiyallahu anhuma. Sedangkan untuk para ulama selain a'imah dan orang-orang soleh biasanya menggunakan tarahum. Mereka para ulama buat seperti itu, membuat rahimahullah itu boleh-boleh saja, enggak masalah. Mendoakan itu ya sunnah. Tapi hanya para ulama membedakan supaya orang itu tahu. Kan kita enggak tahu toh, hanya nama saja kalau tidak ada radhiyallahu anhu-nya kita enggak tahu ini sahabat atau bukan. Jadi para ulama membuat tertib seperti itu biar memudahkan untuk orang-orang yang gak patek pinter kayak kita ini biar tahu. Hukum air ketuban. Air ketuban itu air yang keluar sebelum melahirkan. Pertanyaan, bagaimana hukum air ketuban, suci atau tidak? Jawabnya adalah najis. Ini kata orang-orang medis, katanya itu kencingnya bayi, katanya air ketuban itu. Tapi itu juga berfungsi untuk melindungi bayi dari benturan, sehingga bayi itu kan terselubung dengan air sehingga aman. Setelah itu dan itu juga nanti juga akan memudahkan proses kelahiran dan juga macam-macam, dan itu juga makanannya bayi juga. Banyak macam-macam manfaat dari air ketuban itu. Dan air itu menurut para ulama itu adalah najis. 3. Status kemahraman istri anak tiri. Istrinya anak tiri. Oh ya, berarti menantu tiri. Pertanyaan, apakah istrinya anak tiri atau menantu tiri termasuk mahram? Jadi seseorang menikahi seorang wanita yang wanita itu mempunyai anak laki-laki, sudah mempunyai anak laki-laki, anak gawan, anak bawaan. Seorang laki-laki menikahi seorang janda. Seorang laki-laki menikahi seorang janda yang sudah mempunyai anak laki-laki bawaan. Kemudian anak laki-laki itu nikah dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini, anak laki-laki tadi namanya anak tiri. Lah menantunya namanya menantu tiri. Tiri semua. Ini mahram apa enggak? Ini tidak termasuk mahram. Karena ini bukan apa-apanya si laki-laki tadi. Karena anak itu bukan anaknya laki-laki tadi. Terus sekarang kalau menikahi mantan istrinya anak tiri, gimana itu? Nah, saya sudah tahu kan itu bukan mahramnya. Bagaimana hukum menikahi bekas istrinya anak tiri yang telah dicerai? Ya bukan mahram, ya boleh. Ya. Karena bukan mahramnya. Bukan apa-apanya sebetulnya. Jadi seorang menantu itu akan jadi anak kalau itu memang istrinya anaknya sendiri. Itu istrinya anak orang lain, ya kan? Istrinya anaknya orang lain. Jadi kalau istrinya anakmu sendiri, ya itu jadi anakmu, kata jadi seperti anakmu. Itu mahram mu'abbad selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma afil wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alif baina qulubi wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih.
Alhamdulillah.